Halo, selamat malam teman-teman semua. Oke, selamat datang ya teman-teman di Media Masterclass episode 1 pada malam hari ini. Wow, senang banget ya kita bisa kumpul di sini. Sebelumnya, aku ingin mengucapkan salam hangat nih dari Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia, khususnya dari Badan Informasi dan Komunikasi YLMBI Nasional. Selamat datang teman-teman. Nah, selamat datang di Media Masterclass episode 1 ini merangkai kreativitas membangun narasi media bermakna dengan CapCut. Mungkin sebelum mulai, aku pengen sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung ya, aku pengen nanya kabar dulu ke teman-teman gimana nih kabarnya em, malam hari ini. Sehat, pada sehat semua kan ya? Mungkin boleh dong sambil jawab atau di komen di kolom komentar nih sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung. Wah, ada siapa aja nih? Lagi pada di mana teman-teman? Suasana hatinya gimana nih malam hari ini? Excited nggak nungguin materi yang bakal disampaikan malam hari ini? Wah, ada Kak Amira, baik. Ada Kak Aini juga baik kabarnya. Alhamdulillah. Ada Kak Ahmad juga baik. Wow, ada yang sehat. Wow, dari Kak Dewi. Wow, pada baik-baik semua ya. Suasana hatinya gimana teman-teman? Pada excited nggak nih malam hari ini kita mau ngedengerin materi yang keren banget dari narasumber kita. Wow. Nah, aku pengen nanya dulu nih teman-teman, em, malam hari ini udah pada makan belum sih? Teman-teman semuanya yang hadir di sini? Belum. Kamu Tia belum makan? Udah, wah. Oke. Mungkin sambil nunggu mulai bisa nih Kak, sambil makan sebentar. Wah, banyak yang belum makan ya. Oke. Wah, teman-teman, nggak sabar banget ya. Kita pengen mulai nih untuk mendengarkan materi kita yang keren banget dari Kafka. Ayo, mana nih teman-teman yang lain? Gimana nih kabarnya malam hari ini? Semoga sehat-sehat semua. Yang belum makan bisa makan dulu sambil nunggu. Oke, teman-teman. Oke. Pada pada excited kan ya kita mau ngedengerin pemateri kita pada malam hari ini. Teman-teman boleh dong kasih reaction siapa sih yang semangat banget nungguin pemateri kita nih. Nungguin materi malam hari ini boleh dong reaction reaction. Oke. Wih, wow, pada semangat semua kayaknya ya. Oke, udah pada nggak sabar nih buat dimulai. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung ya semuanya. Oke. Teman-teman udah pada tahu kan ya kita, wow, ada yang sangat excited banget nih Kak Lia. Pasti teman-teman udah pada tahu ya kita mau bahas apa nih malam hari ini. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak sih apa mungkin selain topik besar kira-kira tentang CapCut apa sih yang bakal dipelajari nih malam hari ini nih teman-teman. Boleh dong sambil di komen. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain bergabung nih. Oh iya, teman-teman juga jangan lupa on cam ya dan bisa digunakan virtual background yang sudah di-share di WhatsApp group. Oke. Mana nih aku tunggu wajah-wajah teman-teman, wajah-wajah teman-teman di Zoom ini supaya kita bisa saling kenal, belajar bareng, lebih seru juga nyimak materi dari Kak Lutfi nih malam hari ini. Oke teman-teman, yuk yang belum on cam, belum pakai virtual backgroundnya ditunggu ya. Tunggu ya teman-teman. Yuk kita on cam dan kita tuh sambil tunggu teman-teman yang lain bergabung. Oke.
Oke, karena sekarang sudah pukul 9:15, jadi aku izin memulai ya teman-teman. Sekali lagi kepada teman-teman yang belum on cam, aku persilahkan untuk on cam. Jangan lupa juga pakai virtual background-nya yang sudah dikirimkan di WhatsApp group tadi sebelumnya. Oke, sekali lagi kepada teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat datang di acara Media Masterclass episode 1 dengan topik merangkai kreativitas membangun narasi media bermakna dengan CapCut. Nah, teman-teman semua, halo, perkenalkan aku Mahira Indrahandia, bisa dipanggil Mahira. Malam ini aku yang akan menemani acara Media Masterclass episode 1 ini sebagai moderator. Jadi malam ini nih teman-teman, kita akan belajar bareng, diskusi bareng, seru-seruan bareng juga nih dengan Media Masterclass. Jadi aku harap banget teman-teman yang ada di sini bisa menyimak dari awal hingga akhir agar kita bisa sama-sama kondusif dan kita juga bisa dapat nih insight manfaat yang dari hasil sharing kita malam hari ini bersama narasumber yang keren banget ini. Oke, baik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars IMPI. Kepada kakak moderator, boleh di next.
baik. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars yang Lampi tadi, harusnya kita semakin semangat nih ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga ada Sekretaris Jenderal ILMPI Nasional. Kami persilahkan kepada Bang Wahyudin Fahru Rijal selaku Sekretaris Jenderal ILMPI Nasional untuk memberikan kata sambutan. Silakan Bang Wahyu. Cek, cek. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Kak Moderator? Terdengar jelas. Oke, siap. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh rekan-rekan yang berpartisipasi mengikuti kegiatan pada malam yang luar biasa hari ini. eh Tadi saya dihubungi oleh Koordinator Badan Informasi dan Komunikasi Nasional ILMPI untuk memberikan sepatah dua kata sambutan pada eh, kegiatan media masterclass Baninfo Komnas 2024-2025. 2025-2026, mohon maaf. Tentu teman-teman semua kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini oleh Baninfo Komnas Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia menjadi sebuah kegiatan yang tentunya sangat menarik untuk kita semua dan besar harapannya teman-teman semua sejumlah 54 orang yang berpartisipasi pada malam hari ini eh, tentunya mendapatkan dan juga mencari insight sebanyak-banyaknya mengenai kalau saya lihat di judul ataupun di topik yang mau dibawakan adalah merangkai kreativitas, membangun narasi media bermakna dengan CapCut gitu. Tentu ini kegiatan yang tentunya menjadi salah satu kegiatan dalam hal pengembangan soft skill teman-teman, soft skill maupun juga ini masuknya di hard skill sih kalau menurut saya ya, karena tidak semua orang kemudian punya ketertarikan ataupun punya orientasi untuk kemudian mendalami persoalan apa editing dan lain sebagainya dengan salah satunya menggunakan software bernama CapCut. Nah, harapannya teman-teman semua yang mengikuti kegiatan pada hari ini bisa untuk kemudian aktif, bisa untuk kemudian menanyakan seluas-luasnya apapun yang narasumber sampaikan, apapun yang narasumber berikan kepada teman-teman semua, dan tentunya dari Baninfo Komnas juga menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk kemudian memberikan pengetahuan, memberikan insight, saling berdiskusi, bertukar ide dan lain sebagainya, persoalan mengembangkan narasi di dalam media bernama CapCut seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman bisa menuntaskan aktivitas pada malam hari ini. Salam kebermanfaatan untuk kita semua, untuk seluruh rekan-rekan yang hadir, Koordinator Badan Informasi Komunikasi Nasional, pengurus nasional Baninfo Komnas LMPI, teman-teman pengurus wilayah Baninfo Komwil dan seluruh peserta yang lain, terkhusus juga untuk narasumber. Semoga bisa memberikan insight-insight yang luar biasa nih kepada kita semua yang berada pada kesempatan di Zoom meeting pada malam hari ini. Itu saja yang sempat saya sampaikan, teman-teman semua. Tetap semangat, tetap apa haus belajar
tetap untuk haus akan ilmu. Semoga kegiatan pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa wujudkan Indonesia tersenyum dengan psikologi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Wahyu atas kata sambutannya. Nah, selanjutnya teman-teman di sini juga ada Kak Azizah nih, selaku Ketua Panitia dari acara kita kali ini yaitu Media Masterclass. Nah, kepada Kak Azizah untuk dipersilahkan untuk memberikan kata sambutan. Silakan Kak Azizah. Baik, terima kasih kepada Kak Mahira selaku moderator yang telah mempersilahkan saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Jenderal ILMPI Kak Wahyudin Fadrizal, rekan-rekan pengurus ILMPI nasional maupun wilayah, narasumber yang luar biasa Kak Lutfi Antrasena, serta seluruh peserta media masterclass yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam webinar yang penuh semangat dan kreativitas ini, yaitu Media Masterclass menuju Media Gemilang bersama ILMPI. Kegiatan ini lahir dari keresahan sekaligus harapan di tengah derasnya arus digital. Kita menyadari bahwa kemampuan menyampaikan pesan secara visual bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan kebutuhan utama. Video bukan hanya hiburan, tapi juga media untuk edukasi, advokasi, dan dokumentasi yang sangat berdampak. Namun, tidak semua dari kita memiliki bekal teknis untuk mengolahnya secara optimal. Melalui masterclass ini, kami ingin membuka ruang belajar yang sangat inspiratif dan inovatif. Bersama CapCut, kita akan merangkai kreativitas, membangun narasi, dan menyusun konten yang bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga bermakna secara psikologis maupun sosial. Kami percaya setiap peserta memiliki potensi untuk menjadi kreator yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga bijak dalam menyampaikan pesan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga Media Masterclass episode 1 menjadi langkah awal menuju media yang lebih gemilang masa kini hingga masa yang akan datang. Selamat belajar dan selamat berkarya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Aziza atas sambutannya. Terima kasih juga kepada Bang Wahyu tadi dan Kak Aziza yang sudah memberikan sambutan kita untuk malam hari ini dengan hangat ya teman-teman. Seperti yang disampaikan oleh Bang Wahyu dan Kak Aziza, semoga pada malam hari ini kita bisa bareng-bareng nih ngambil manfaat dari insight dan pengetahuan yang akan diberikan di media masterclass kali ini. Oke, nah selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke bagian yang paling tunggu-tunggu nih. Tapi sebelum itu kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Nah sekali lagi nih karena kita mau dokumentasi, aku kembali reminder kepada teman-teman semuanya yang belum on cam, boleh yuk on cam dulu dan juga menggunakan virtual background-nya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi nih teman-teman. Untuk virtual background-nya bisa dicek di WhatsApp group ya teman-teman yang mungkin belum download, boleh yuk di-download dan on-cam bareng-bareng. Biar pas ngambil foto, wajah-wajahnya kita sama-sama kelihatan nih semuanya. Yuk, boleh yuk yang belum on-cam. Kutunggu ya. Ayo ditunggu teman-teman. Sekali lagi untuk virtual background-nya sudah dikirimkan di WhatsApp group ya teman-teman, jadi bisa di-download. Oke, nah di sini ada Kak Dewi, ada Kak Laika dari UNJ. Ayo teman-teman yang lain mana nih wajah-wajahnya? Oke, yuk kita tunggu sebentar lagi ya. 19.30 kita ambil dokumentasinya ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin untuk kakak operator sudah siap Kak untuk mengambil dokumentasi? Sudah. Sudah, oke. Berarti aku serahkan ke kakak operator ya untuk hitungannya. Silakan Kak. Oke, slide pertama. Siap-siap. Ini udah nggak ada yang on cam lagi ya. Satu, dua, tiga.
Oke, untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, sudah. Seperti yang selanjutnya, kita akan masuk ke inti acara yang ditunggu-tunggu nih sama kita semua malam hari ini. Wow, apa itu ya? Ya, yaitu adalah sesi penyampaian materi yang merangkai kreativitas membangun narasi media bermakna dengan CapCut oleh Kak Lutfi Antrasena nih teman-teman. Wah, di sini udah ada Kak Lutfi. Halo Kak Lutfi, mungkin boleh saya hai dulu Kak? Cek cek, halo, Halo, halo Kak Lutfi. halo, cek cek, masuk ya? Oke, masuk Kak. Oke, Oke, nah di sini ada Kak Lutfi nih teman-teman. Kak Lutfi ini adalah top seller video editing di fastwork.id loh teman-teman. Nah, keren banget nih Kak Lutfi. Jadi mungkin aku pengen bacain secara ringkas CV dari Kak Lutfi. Jadi Kak Lutfi itu pernah sebagai video editor di PT Hitachi Asia Indonesia, terus pernah juga sebagai videographer dan video editor di tim kampanye Pilpres. Selain itu pernah sebagai content creator di Humas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu bahkan pernah sebagai fotografer di Istana Kepresidenan Republik Indonesia loh teman-teman. Nah, Kak Lutfi selain itu juga sebagai videografer dan video editor tim Ilham Habibi. Dan yang saat ini Kak Lutfi masih juga sebagai freelancer video editor di fastwork.id. Wah, pengalaman Kak Lutfi banyak sekali ya teman-teman. Nah, jadi semakin nggak sabar nih kita pengen ngedengerin materi yang bakal disampaikan Kak Lutfi pada malam hari ini. Nah, teman-teman boleh banget disiapin notes-nya dan juga pulpen-nya mungkin untuk sambil dicatat materinya supaya materinya kita sama-sama terekam dengan baik nih dan nggak ada yang miss atau terlewat. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kepada Kak Lutfi kami persilahkan untuk sesi penyampaian materi. Silakan Kak Lutfi. cek, oke, thank you ya, Kak Mahira. Saya coba share screen. Karena, Sudah Kak, sudah kelihatan. oke. Teman-teman kalau mau sambil off cam nggak masalah. Mau sambil tiduran, mau sambil duduk-duduk, mungkin nggak nyaman karena udah malam, mau on cam, off cam juga nggak masalah. Tapi uh, semoga suara saya kedengaran dengan jelas ya. Untuk kenalan tadi udah dikenalin sama Kak Mahira. Sekarang saya mau cek dong kira-kira yang bisa dengar suara saya boleh raise hand nggak? Boleh raise hand dulu nggak raise hand dulu? Oke, banyak ya. Ah, oke, kita mulai. Raise handnya jangan diturunin dulu. Jangan diturunin dulu. Yang bisa dengar suara saya boleh raise hand. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang udah pernah ngeliat atau ngedit pakai aplikasi ini? Yang belum pernah boleh turunin deh tangannya. Oke. Terus pakai aplikasi yang ini. Yang belum pernah boleh turunin aja tangannya. Terus pakai aplikasi yang ini. Wah, nggak ada yang resen. Terus terakhir, siapa yang udah pernah ngedit atau seenggaknya tahu aplikasi yang ini? Masih belum ada? Terakhir banget deh. Gimana kalau aplikasi yang ini? CapCut ya? Oke, kita mundur sedikit. Intermezzo aja. Ini namanya Final Cut Pro. Dia cuma ada di Mac. Ini namanya DaVinci Resolve. Ini biasanya untuk film-film. Ini ada Premiere yang semua orang pakai. Ini Filmora. Ya mirip-mirip sama CapCut. Tapi karena di sini CapCut, jadi kita akan bahas CapCut.
katanya aplikasi-aplikasi yang lain yang tadi kita sebutin ada After Effects, ada DaVinci Resolve, ada Final Cut Pro, ada Adobe Premiere, itu terlalu ribet. Jangan ribet deh, kita ganti bahasanya. Itu terlalu kompleks, teman-teman. Jadi, padahal ah, entah ya, secara nggak sadar, mungkin teman-teman atau saya juga nyadarin bahwa kita tuh makin sekarang makin senang nonton video itu yang pendek-pendek aja. Mungkin sebelumnya, sebelum eranya TikTok naik, kita nonton video-video panjang kayak uh, Time Tuan, terus video-video panjang Agung Hapsah, atau uh, si Jovian Dovi, itu 1 jam itu cuma 1 video atau 2 video. Tapi kita sekali tiduran sekarang 1 jam gitu gabut di sela-sela kegiatan, itu entah berapa ratus video, entah berapa review video yang udah kita scroll dan kita tonton gitu. Ternyata memang ada penelitiannya. Jadi katanya survei terbaru 2023 mengungkapkan 90% pengguna YouTube di Indonesia itu lebih suka konten video pendek atau yang lebih dikenal dengan YouTube Shorts. Jadi makin sekarang kita lebih senang tontonan yang lebih ringan, yang lebih praktis, dan yang lebih simpel. Terus pertanyaannya, kalau kita cuma butuh video yang singkat, yang simpel, kenapa kita nggak edit pakai aplikasi yang simpel juga? Emang sesimpel apa CapCut? Sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana, sangat ringan, eh, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita tadi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan konten ringan kita tadi. Cuma cut, cuma kasih efek, cuma kasih transisi, cuma kasih teks, cuma kasih audio. Sesimpel itu. Ternyata kita itu udah cukup puas dengan video yang cuma diedit dengan unsur-unsur tersebut gitu. Beda dengan beberapa tahun lalu yang formatnya panjang, yang lebih butuh effort gitu. Terus gimana CapCut sekarang bisa jadi rajanya? Jadi video CapCut itu, aplikasi CapCut itu yang memang dirancang untuk kebutuhan konten yang cepat, yang kreatif, yang adaptif untuk media sosial. Mungkin beberapa aplikasi lain kayak tadi ada Premiere atau Final Cut Pro dan lain-lain itu banyak digunakan untuk produksi-produksi yang sifatnya profesional, bikin profile, bikin motion, bikin animasi dan lain-lain. Tapi ternyata makin ke sini CapCut makin jago, pengembang CapCut makin pintar, makin tahu celahnya, dan mereka uh, udah bisa gitu mencakup beberapa kebutuhan yang ada di software-software unggulan sebelumnya kayak Adobe Premiere atau Final Cut Pro, semua udah bisa di CapCut. Bahkan saya pribadi ada beberapa project yang tentunya konten ya, kalau CapCut karena 90% sebenarnya konten. Banyak project-project yang serius, yang profile, yang dikemas secara lebih profesional, pakai CapCut pun sebenarnya udah bisa gitu. Bahkan beberapa orang gitu konten kreator atau yang lain-lain biasanya lebih pengen CapCut untuk project mereka. Kurang lebih begitu cerita singkat CapCut, kenapa CapCut bisa jadi yang nomor satu sekarang untuk kebutuhan konten. Karena cepat, karena kreatif, karena adaptif. Itu untuk prolog aja untuk bagian pertama. Jadi eh setelah ini kita bakal, harusnya di awal tadi ya saya bilang, kita bakal masuk 3 bagian. Prolog pertama, terus yang kedua kita bakal demo, dan yang ketiga kita bakal ada tips sedikit lah tentang kreativitasnya kayak gimana. Terus awalnya sempat ngobrol sama teman-teman panitia. Ini CapCut PC atau CapCut HP nih? Ah, awalnya CapCut HP katanya. Disclaimer juga, saya pengguna CapCut PC dan CapCut HP juga gitu. Pada kesempatan kali ini kita bakal coba CapCut PC. Kenapa nggak CapCut HP bakal kita bahas. Tapi ah, di awal perlu saya garis bawahi juga, saya juga pakai CapCut HP kok. Cuma ini beberapa alasan kenapa kita bakal pakai CapCut versi PC aja. Visibilitas. Visibilitas itu ya tampilan kita, gimana kita ngelihat suatu objek gitu. Kalau visibilitas di CapCut PC dan CapCut HP tentu bakal beda gitu. Kalau CapCut PC ya tampilannya lebih besar. Teman-teman bisa lihat di layar sebelah kiri itu ya sefull itu gitu, sekelihatan semua. Dan kalau CapCut HP ya terbatas, dia terbagi. Secara layar juga kan jelas beda ya antara laptop dengan HP, itu yang pertama. Kenapa visibilitas itu penting? Karena kalau layar
si laptop atau PC-nya itu lebih besar, kita udah bisa ngelihat secara keseluruhan video, audio, efeknya jadi lebih jelas. Kalau teman-teman lihat di bagian bawah itu ada namanya timeline. Kalau di CapCut PC atau ya di PC itu layar videonya itu paling nggak bisa masuk tiga sekaligus. Audionya juga bisa lihat tiga sekaligus. Sedangkan kalau di HP teman-teman bisa lihat itu cuma bisa ada satu baris gitu doang. Dan kalau mau ditimpah layarnya, mau main multiple layer, itu ya harus diklik, harus di scroll, itu bakal ribet banget. Dan resiko untuk kegesernya itu bakal lebih lebih tinggi. Error, kegeser, kegeser, kegeser. Ujung-ujungnya frustasi, ujung-ujungnya berhenti ngeditnya. Tapi kalau di PC ya bakal kelihatan, teman-teman bakal lebih leluasa. Jangankan timelinenya, efeknya pun bisa langsung kelihatan semua-muanya. Kiri, kanan, atas, bawah semuanya optimal. Terus performa sama kestabilan. ah ini minimum requirement yang dari websitenya. Katanya kalau mau lancar CapCut itu harus Windows 10, harus Intel Core i3, RAM-nya 4 GB, Intel HD grafik untuk VGA-nya, sama kapasitas storage-nya 2 GB. Ini untuk yang optimal. Tapi kalau mau di bawah itu apakah bisa? Ya bisa-bisa aja. Dulu waktu pertama kali saya ngedit di CapCut, oh sorry dulu belum CapCut. Dulu Filmora, CapCut yang mirip-mirip lah. Spesifikasi laptop saya jauh di bawah ini. Dulu pakai Asus VivoBook gitu yang 4 jutaan. Yang jelas spesifikasinya masih jauh di bawah ini. Laptop yang sederhana sekali, hanya untuk kuliah. Sama kayak teman-teman sekarang mungkin ya. Karena posisinya kuliah, mahasiswa, itu laptop yang dipakai mahasiswa sekarang harusnya udah sangat leluasa pakai CapCut. Kalaupun masih nggak enak juga, di CapCut juga bisa diatur. Di CapCut PC, di performance-nya bisa diatur juga. Mau sekuat apa, mau pakai berapa besar storage-nya, bisa pakai GPU-nya atau enggak, itu bisa diatur supaya teman-teman bisa lebih enjoy dan nggak patah-patah, bisa lebih stabil performanya gitu. Atau kalau di HP, ya sebenarnya tergantung HP-nya sih. Saya nggak tahu ya kalau di sini ternyata teman-teman HP-nya pada mahal-mahal gitu ya. Saya mau CapCut HP juga mau ngedit 4K nggak masalah gitu berjam-jam juga. Cuma kalau HP yang normal-normal aja nih yang dipakai mahasiswa atau bukan bukan untuk yang spek profesional ngedit di HP. Karena kalau memang profesional ngedit di HP, biasanya yang nggak di HP ngedit, yang ngeditnya bakal pindah ke PC atau Mac atau ke iPad gitu. Kalau HP-HP standar yang kita paksa buat ngedit, rawan sekali untuk panas, rawan sekali untuk overheat, rawan sekali untuk keluar, rawan sekali untuk uh, back screen dan keluar ngehang gitu ya. Belum lagi kalau ada faktor-faktor X lain yang lowbat, yang ada nelpon dan lain sebagainya gitu. Jadi akan lebih stabil kalian kalau teman-teman pakai PC atau pakai laptop sekalian gitu. Terus fiturnya lengkap. Fiturnya lengkap dan optimalisasi. Ini adalah fitur-fitur yang nanti bakal kita cobain, ya mungkin nggak semua, tapi sebagian fitur-fitur yang ada di CapCut PC. Itu lengkap semua. Kalau teman-teman lihat, ini ada video, audio, speed. Ini kalau diklik adjustment, saya klik adjustment itu untuk ngatur warna. Ada banyak sekali opsi-opsinya. Misalnya topik adjustment, nanti ada subtopiknya. Ada basic, ada HSL, ada kurva, color wheel. Nanti kalau klik video juga sama, ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di CapCut PC atau CapCut desktop tadi ya. Nih salah satu contohnya. Yang video kita klik yang basic itu panjang sekali bisa di scroll sampai bawah. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Belum lagi kalau kita geser ke remove background, geser lagi ke max, geser lagi ke retouch. Banyak sekali. Terus juga optimalisasi ini harusnya ada sih kalau hanya untuk ekspor video. Saya tahu di CapCut di HP juga ada. Teman-teman bisa pilih mau render di resolusi berapa atau teman-teman mau render di bitrate-nya berapa. Tapi kalau nanti kita scroll ya, kita coba nanti waktu demo itu nggak cuma videonya, tapi kita bisa ngerender audionya aja atau subtitlenya aja atau pokoknya bisa dipisah-pisah. Format video dan format audionya pun bisa kita pilih sendiri gitu. Itu dari fiturnya lebih lengkap dan optimisasinya. Dan eh pertanyaan sekarang kayak gini. Kalau kamu pindah ke CapCut PC, apa yang bakal terjadi? Katakanlah skill kamu sekarang segini untuk skill editing videonya. Kalau kamu pindah, yang jelas bakal nambah. Nambah apa? Nambah pusing. Saya nggak mau
overclaim bahwa sama aja kok CapCut HP dan CapCut PC sama aja enggak. Yang jelas beda. Yang jelas karena teman-teman belajar hal baru kayak yang sebelumnya ya tadi dilihat banyak sekali eh, banyak sekali fiturnya, banyak sekali hal yang bisa dilakukan, teman-teman bisa improve dan itu yang jelas bakal nambah nambah pusing dulu. Tapi walaupun teman-teman nambah pusing sedikit, value yang teman-teman dapat bakal jauh-jauh lebih besar, jauh-jauh lebih banyak kalau teman-teman pindah dari yang sebelumnya ngedit di CapCut HP pindah ke CapCut PC dari value-nya. Teman-teman bisa jadi lebih cepat, bisa lebih fleksibel, bisa lebih stabil tadi, bisa lebih detail, dan yang paling penting teman-teman bakal bisa maksimal. Oke, sebelum kita masuk ke part selanjutnya, saya mau kasih kesempatan untuk satu pertanyaan. Ada? Mau by text boleh atau mau langsung juga boleh. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin nanti mau di akhir juga nggak apa-apa. Sekarang kita bakal nyoba masuk ke bagian demo. Sorry, sorry, sorry. Nah, sebenarnya teman-teman demo CapCut ini penting gak penting sih, karena setiap update software biasanya teman-teman bakal nemu fitur baru, bakal nemu teknis baru. Cuma karena sekarang pelatihannya uh, materinya adalah CapCut, kayaknya nggak afdol kalau misalnya saya nggak coba bawain demonya gitu ya. Sebelum kita masuk ke demo, boleh yang masih bersama saya boleh raise hand dong, atau emoticon atau whatever tepuk tangan. Oh, oke masih ya. Oke, eh kita masuk ke demo CapCut. Saya buka dulu. Share screen-nya kelihatan nggak ya? Demo CapCut tulisannya, Kak. Oh, wait, 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 wait. Hmm. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Sudah, Kak, yang Oke, CapCut. sebelum kita masuk ke CapCut, perlu diketahui dulu bahwa CapCut ini aplikasinya 100% gratis, tis, tis, tis. Kalau kita lihat beberapa aplikasi yang lain, itu ya berbayar. Filmora masih gratis sekarang. Fiturnya sama kayak CapCut Filmora itu. Jadi aplikasinya gratis, tapi beberapa fitur kita harus pro dan langganan. Beda sama beberapa aplikasi yang lainnya, kayak mungkin teman-teman pernah dengar di sini ada Premiere, ada Premiere Pro gitu ya. Itu berbayar langganan per bulan. Dan kalau teman-teman pakai gratis, biasanya itu bajakan. Dan ya bajakan is bajakan gitu kan. Kalau teman-teman pakai CapCut, teman-teman bisa langsung buka aja websitenya, buka di Google terus CapCut gitu-gitu di CapCut desktop terus tinggal download mudah sekali dan itu pure legal, pure resmi, nggak ada virusnya, nggak berpotensi kena virus, nggak berpotensi laptop atau komputer teman-teman kenapa-napa dan pastinya halal karena itu legal. Kalau kalau teman-teman udah download CapCut-nya, ya tampilannya bakal kayak gini. Ya mungkin kursornya kelihatan nggak ya? Kalau kelihatan boleh raise hand atau Kelihatan, emoticon Kak. dong. Oke. Kalau awal ya mungkin teman-teman nggak ada ini ya. Ini file project sebelumnya gitu yang udah saya kerjain. Teman-teman bakal diminta login biasanya. Ini tampilannya baru nih karena kata saya tadi. Kalau misalnya uh, update baru gitu ya, versi terbaru biasanya tampilannya bakal baru lagi. Cuma yang nggak jauh beda gitu. Teman-teman bisa klik create project. Eh,
Oke, masuk ya. Ini namanya workspace atau tempat kerja. Formatnya sama untuk defaultnya seperti ini, tapi teman-teman bisa pindah-pindahin. Karena asumsinya adalah kita pengen bikin konten yang untuk sosial media, untuk konten sosial media organisasi teman-teman, ah, kita bakal bisa ubah layoutnya di sini. Bisa jadi vertikal. Ini kita tutorial sederhana aja ya, basic-basic aja. Layout akan jadi seperti ini. Terus bisa impor gambar. Impor ya ambil kan artinya. Bisa dengan cara klik seperti ini, atau kalau teman-teman suka mainin keyboard bisa pakai drag and drop dari sini. Bisa ini yang mau diambil, kita ambil semua misalnya, terus ditarik aja ke sini, ke sini. Ini kakak ambil bahan salah satu klien saya. Dia juara MMA gitu, Andika Mamesa namanya. Jadi konteksnya adalah ceritanya dia datang ke suatu tempat terus review-review gitu lah. Ya kurang lebih mirip-mirip lah kontennya sama konten-konten yang mudah dibuat di kampus untuk organisasi gitu-gitu ya. Ini udah kita impor kan di sini. Ini adalah list-listnya tadi. Uh, File apa aja yang udah kita masukin, yang udah kita impor ada di sini. Terus ini detail informasi tentang projectnya, bisa diubah-ubah juga, modify performance-nya tadi. Ini bisa diubah juga mau nyimpannya di mana, storage yang kosong. Terus seperti ini. Terus misalnya kita mau ambil file, satu file di sini. Rasena maaf. Gimana? Ini share screen-nya masih di home atau emang di home? Oh enggak kok. Ini masuk nggak? Nah, baru baru Oke, kelihatan. sorry Baru sorry sorry. masuk. Wait wait wait. Hmm, oke. Ulang tadi, oh ya ini saya ambil contoh project yang saya kerjain. Jadi ceritanya dia datang terus review, ngomong ke depan kamera. Ya kontennya mirip-mirip lah kayak konten-konten yang biasanya dibuat sama kita di kampus gitu, organisasi kita di kampus. Banyak hal yang bisa dilakukan. Teman-teman bisa langsung tarik ke bawah, atau teman-teman bisa uh, apa namanya? Atau teman-teman bisa potong di sini. Ini di sini teman-teman bisa potong, misalnya bagian di sininya mau ambil tengahnya aja, atau mau ambil full juga boleh. Cuma kalau saya lebih senang ambil full aja terus potong di sini. Aman? Aman. Biasa ya. Kita lagi ada di Aman. Kalau bagian yang nggak perlu ya tinggal dipotong. Tadi kan Kita lagi ada tutorialnya sederhana sebenarnya. Aman. Kalau editing video itu kan cuma mengurangi, menambahkan, dan memotong klip. Jadi cuma dipotong terus dibuang. Ini sebenarnya ada beberapa fitur lainnya. Teman-teman bisa hidupin, matiin selera. Cuma saya lebih senang magnetnya saya matiin. Jadi kalau misalnya ini magnetnya mati, ini dibuang, dia bakal tetap stay, dia nggak bakal lari ke sini. Jadi bisa lebih leluasa. Kita lagi ada di Jakarta Boxing, tempatnya surga tinju di Jakarta saat ini. Suaranya sangat tidak enak kan? Beberapa fitur CapCut PC ada sih di CapCut HP. Cuma lebih apa namanya? Lebih leluasa, lebih banyak yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita melakukannya di CapCut desktop ya. Kita nggak usah semua ya. Feedback. Kita Nah, buat ini para aja. Oke. Ini audionya kan mentah nih kayak gini. kita lagi ada di Jakarta Boxing. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ada normalize audio. Jadi audionya kalau misalnya kegedean ya bakal dinormalin, kekecilan bakal dinormalin. Kalau teman-teman melihat yang kayak rumput-rumput ini, ada yang merah-merah ini, ada yang merah dan yang biru. Nah, yang merah ini indikator bahwa dia over, dia kegedean. Kalau kita klik di sini, dia bakal langsung normal. Tempatnya surga tinju di Jakarta saat Bakal lebih normal. Terus ada reduce noise. Noise itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Polusi kayak
Iya, jadi kayak ada bintik-bintiknya gitu, ada gresek-greseknya. Bisa reduce noise. Di sini ada Bakal berbagai lebih halus. macam jenis glove Kalau di masih sini. belum puas juga, bisa kita pisahkan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman ada klip gitu ya suara, bisa dipisahin. Vokalnya aja, drumnya aja, bassnya aja, instrumennya aja, gitarnya ada, stringnya aja, atau others. Kayak misalnya ada suara klakson, atau ada misalnya suara barang jatuh, atau misalnya suara angin dan lain sebagainya. Karena ini kita fokus sama suara dia aja, jadi teman-teman bisa, misalnya lagi talent ya, talentnya ngomong di depan kamera, bisa vokalnya aja, terus kita pisahin. Kita tunggu. Ini nunggunya tergantung spesifikasi perangkat teman-teman ya. Kalau perangkatnya makin bagus ya biasanya bakal lebih cepat juga gitu. Karena kalau ngedit video itu ya tergantung spesifikasi laptopnya juga. Tapi kalau di CapCut semuanya semua juga bisa digarap. Ini ada jadi dua kan? Ini track videonya, ini track audionya. Yang audionya ada dua, satu vokal, satu yang sisa-sisaannya gitu. Kalau kita matiin vokalnya, ya isinya cuma sampah gitu aja. Coba sampahnya kita matiin, ya audionya. Surga Tinju di Jadi bisa kita Jakarta buang saat ini. sampahnya, terus kita hidupin yang audionya. Jadi sangat-sangat clear. Kita lagi ada di Jakarta Boxing, tempatnya Surga Tinju di Jakarta saat Jadi ini. seperti itu. Kita lagi ada di Jakarta. Ini jadi ada beberapa yang apa ini namanya Reyes, shaky. New Sporting. Nah, di sini ada Jadi berbagai teman-teman macam. bisa, ini Ini tadi ya, untuk tadi sempat nunjukin kalau klik video, teman-teman banyak sekali yang bisa dilakukan di sini. Ini teman-teman explore aja. Sebenarnya tutorialnya di YouTube ada, pasti ada di YouTube. Tergantung versinya kayak gimana. Jadi kita sekilas aja, bisa kita stabilin, misalnya. Nanti bisa dinaikin kualitasnya, bisa dihilangin noise-nya, titik-titik buremnya, bisa jadi lebih bagus kualitas gambarnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Remove background pun bisa gitu. Remove background tinggal sekali klik doang, itu bakal nyisa si orangnya aja. Kayak gitu. Terus biasanya ngedit konten ya. Udah nih secara uh, track video utamanya udah enak, audionya juga udah clear. kita lagi Terus ada tinggal di kita kasih Jakarta. pemanis-pemanis aja biasanya. Uh, Pemanis-pemanisnya misalnya kasih backsoundnya dulu. Saya lebih senang ngasih backsound dulu karena lebih apa ya, bisa lebih semangat dan lebih enak aja gitu ngeditnya. Kasih backsoundnya. Teman-teman bisa ambil backsoundnya dari beberapa sumber, nanti kita bahas di akhir. Ini di CapCut juga ada backsoundnya. Teman-teman tinggal pilih aja yang kayak gimana. Mau musik atau sound effect. Karena ini ceritanya boxing gitu ya, olahraga gitu. Kita cari misalnya keywordnya sport. Kita ambil satu, taruh di sini. Kelihatan lagi kan? Ini merah nih, ini over di sini. Kita klik di sini. Normalize. Jadi normal. Tempatnya Surga Tinju di Jakarta. Jadi deh. Kita lagi ada di Ini random ya. Satu scene ini aja. Ini teman-teman nanti kalau misalnya untuk konten teman-teman silakan divariasiin. Misalnya kalau mau ditaruh dulu di sini dari adegan masuk, misalnya dari mobil mau dimasukin, turun dari mobil dimasukin, atau dari pas naik tangga juga pengen dimasukin. Bebas terserah. Ini contoh aja. Misal ya. Oke, udah. Kan udah nih cukup nih dipotong-potong-potong. Udah ada nih ceritanya. Udah ada turun dari mobil, udah naik, terus udah siap on cam. Terus biar agak lebih menarik, tinggal ditambah-tambahin aja. Tambahin teks bisa, tambahin sound effect bisa, tambahin eh, tambahin teks bisa, tambahin stiker bisa, macam-macam. Katakanlah tambahin teks misalnya. Tapi pastiin sesuai konteksnya dulu. Kita coba dengerin sedikit. Kita lagi ada di Jakarta Boxing, tempatnya Surga Tinju di Jakarta saat ini. Jadi di
sini ada berbagai macam jenis glove. Di sini ada Winning, Reyes, Mi Sporting. Oke, jadi konteksnya adalah dia ceritanya. eh oh sorry, sebelum ke sana ini audionya kalau misalnya kebesaran bisa dikecilin ya. Feeling aja kira-kira berapa? 10, min 10, min 15 terserah. Kita lagi ada di Jakarta Boxing. Dia nyeritain kan, kita lagi ada di Jakarta Boxing ceritanya. Teman-teman bisa tambah teks di sini. Ada media, ada audio, ada teks. Tambahin teks di sini. Sampai di sini, tambahin. Kita lagi ada di Jakarta Boxing, tempatnya surga tinju. Tempatnya di mana katanya? Jakarta Boxing. Jakarta Boxing. Tinggal cari font yang kira-kira cocok, sukanya apa. Katakanlah ini, kakak pakai Poppins. Macam-macam teksnya bisa banyak-banyak efeknya. Bisa kasih background, bisa kasih shadow. Diatur-atur aja sesuai selera kayak gimana. Yang penting visualnya tetap kelihatan. Kita lagi ada di Jakarta Boxing. Terus, oh ya, ini juga salah satu fiturnya sih yang keren di CapCut PC sekarang. Kalau teman-teman lihat di pojok sini, itu bakal ada apa ya? eh Watermark gitu buat buat mastiin di save zone ya teman-teman tetap di save zone atau enggak. Misalnya Reels Instagram. Udah ada tuh. Jadi nanti Alexa di sini, ya jangan ditaruh teks di sini, jangan taruh teksnya di sini gitu. Tapi pastiin yang kelihatan di sini gitu. Jadi ini save zone-nya untuk teman-teman naro teks, naro hal lain-lain, animasi dan lain sebagainya. Instagram ada, YouTube Source ada, TikTok ada, Instagram aja. Coba Instagram ya. Ini Jakarta Boxing misalnya. Terus bisa juga kan ini lokasi ceritanya. Ini ada juga nih stiker-stiker banyak banget di sini. Tambahin misalnya stiker location. Bisa tambah location di sini. Tinggal diatur jadi kayak gini. Kita lagi ada di Jakarta Boxing, tempatnya surga tinju di Jakarta saat ini. Oke, jadi di sini ada berbagai macam jenis glove. Di sini ada Winning, Reyes, Mi. Udah kan nih? Sorry, sorry. Kita lagi ada di Terus sebenarnya selera sih teman-teman bisa kasih teks cara kayak gini atau pengen auto juga bisa. Ada auto subtitle di sini. Oh nanti dulu. Teksnya tadi ya, selain banyak efeknya, teman-teman bisa kasih animasi di sini teksnya. Suka-suka teman-teman sukanya kayak gimana? Bisa kita kayak lagi gini, ada, atau bisa kita lagi ada begini. Silakan dipilih aja. saat ini. Oke, jadi Terus juga ada auto caption misalnya. Di sini macam-macam. Bahasanya juga udah bisa apa aja, pakai bahasa apa aja. Misalnya kita pilih bahasa Indonesia, terus bilingual captionnya, bilingual kan dua bahasa ya. Jadi bisa satu ngomong tapi subtitle ada dua gitu bisa. Kita generate di sini. Udah deh keluar captionnya. Terus bisa macam-macam, bisa pilih style pengen kayak gimana. Dipilih aja. Udah. Terus apa lagi? Subtitle udah. Terus ini kita bahas soal multiplier. Tadi kan kalau misalnya di CapCut yang apa HP cuma satu gitu aja kan. Sedangkan kalau CapCut PC teman-teman bisa lihat. Ini kita bisa taruh tumpuk-tumpuk layernya jadi beberapa bagian di sini. Dua masih kelihatan. Tiga, sorry sorry, masih kelihatan. Empat masih kelihatan. Masih masih banyak kelihatannya. Tiga juga masih bisa. Dan di scrollnya pun ya tinggal pakai mouse aja. Tinggal di scrollnya mudah sekali gitu. Nambah teks, nambah caption, nambah subtitle, multiplier udah.
Terus color grading. Kalau teman-teman pengen color grading, tinggal ke sini adjustment layar, terus tahu. Jadi ditarik ini maksudnya si ini ini adjustment layar ini, si layar kosong ini isinya adalah pengaturan warna. Contoh, mau kita biruin, saya senangnya biru-biru kayak gini gitu. Jadi birunya adalah ya sebatas yang ketimpa sama si layer multiple layer ini gitu. Jadi cuma sampai sini aja. Begitu nyampe sini ya udah nggak ada lagi birunya, udah nggak biru lagi gitu. Itu untuk color grading. Terus kita buka yang udah jadi aja ya. Wait, Jakarta Boxing. Jadinya kayak gini ya. Ada lokasinya, ada multiple layer udah dipasang, terus transisi belum transisi. Transisi ada di sini. Teman-teman bisa pakai di sini ada transition. Pilih aja sukanya kayak gimana. Misalnya uh, we put random kayak gini. Tinggal ditaruh aja. Panjang, pendek, taruh-taruh aja. Teks, subtitle, kayak gini. Masukin multiple layer. Jadinya kurang lebih kayak gini. Ada sound effect. Audionya juga udah dibenerin tadi kan. Jadinya kayak gini. Kita lagi ada di Jakarta Boxing, tempatnya surga tinju di Jakarta saat ini. Oke, jadi di sini ada berbagai macam jenis glove. Di sini ada Winning, Reyes, Mi Sporting, Rifle, sama No Boxing, No Line. Nah, di sini ada berbagai macam ukuran juga dari yang 8 ons. Ini untuk 8 ons nih sebenarnya sangat cocok buat para petinju yang udah profesional, jadi bisa buat menstimulasikan ketika dia bertarung dia menggunakan 8 ons, dan itu biasanya dipakainya buat dia ngepad atau enggak buat dia main heavy bag. Nah, buat ukuran besar yang kayak 16 sampai 18 sampai dipakai yang buat sparring 16 atau 18 ons dipakai juga buat heavy bag karena bakal merusak komposisinya dan bisa bahaya buat lawan sparring kalian. Oke, kurang lebih kayak gitulah ya. Uh, Video-videonya sejenis kayak gini gitu. Ya mungkin kalau bikin konten-konten review gitu. Ya mungkin kalau kita nggak review sarung tinju ya, reviewnya makanan bisa, atau review tempat yang bagus, atau review sepatu, review yang lain aja. Tapi kalau ternyata teman-teman di sini ada yang petinju dan pengen review sarung tinju ya nggak masalah bikin konten kayak gini juga gitu. Cuma alurnya yang mirip-mirip kurang lebih kayak gini. Terus udah nih, udah semua. udah udah ngerasa oke lah nih gitu, udah ngerasa oke banget gitu. Selanjutnya adalah tinggal di ekspor, ekspor atau render. Ada di pojok kanan sini di ekspor. Terus namanya bisa dipilih, terus tempat penyimpanannya di mana, teman-teman bisa pilih di mana. Kita contoh di, oh ya, untuk sebagai tips penyimpanan kalau bisa taruh eh, di C aja nggak masalah, karena dia bakal lebih lebih cepat nyimpannya gitu, karena dia pakai, kalau C sistem biasanya pakai SSD sih. Bisa di C atau taruh di download juga nggak masalah, jadi teman-teman gampang menemukannya. Ini kalau konteksnya teman-teman bikin konten hanya untuk iseng-iseng ya, iseng-iseng atau keperluan kampus gitu. Tapi kalau misalnya untuk udah di level profesional ya tentu harus punya storage sendiri gitu, macam-macam. Kita contohnya taruh di DC. Terus tadi ada bitrate-nya bisa dipilih, recommended, higher, lower. Kita pilih higher aja. Formatnya bisa MP4, ada MOV. MOV itu biasanya file lebih berat daripada MP4. Jadi kita pilih MP4 aja, frame rate-nya ada. Terus nih, tadi ya kita bisa export audionya juga, atau export video dan audio, export GIF-nya doang, atau export captionnya aja. Terus juga bisa cek copyright di sini, kira-kira ada copyright atau enggak. Karena berhubung tadi kita ambil sumbernya dari CapCut ya, jadi tentu nggak akan kena copyright gitu. Jadi kita nggak perlu cek copyright. Terus di ekspor. Tunggu, balik lagi tadi tergantung spesifikasi komputer teman-teman kayak gimana. Tapi ya kalau ngerender ya hitung-hitung istirahat lah, udah ngedit 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 gitu. Terus ya peregangan sedikit habis ngerender sambil ditungguin. Asal ditungguinnya jangan sambil tiduran dan scroll.
Nanti lupa kalau wah tadi ternyata saya habis ngedit gitu. Selesai. Kita lagi ada di Bisa Jakarta langsung di-share Boxing ke TikTok, tempatnya. langsung ke YouTube, bisa macam-macam. Bisa langsung bikin captionnya dan lain-lain gitu. Oke, sesi 2 selesai demo. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan. Terkait teknis boleh demo atau eh, yang sebelumnya soal pengantar tadi juga boleh. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, baik teman-teman, boleh nih yang ingin bertanya ke Kak Lutfi dipersilakan tentang sesi demo CapCut di PC ini dan juga sesi sebelumnya. Yuk teman-teman yang ingin bertanya boleh ditulis di kolom komentar atau ditanyakan langsung juga boleh. Kak, ini saya mau nanya. Boleh dong, gimana Oke, gimana? silakan. Sebelumnya, saya Ahmad Rifanda, Fakultas Hukum dari Universitas Bandar Lampung. Di situ kan Oh, tadi disediakan background atau background musik juga. Nah, itu semisal kita pakai dari Capcut, lalu diupload ke YouTube, apakah bisa kena hak cipta atau copyright? Dan yang kedua, untuk akun Mas Sena itu menggunakan Capcut Pro atau tidak? oke. Baik, Sip. segitu aja. Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. By the way, saya dari Lampung juga, tapi pun ya. eh Audio ya. Sebenarnya, oh akun dulu deh. Iya, akun saya pakai yang Pro. Ini langganan karena konteksnya adalah ya untuk pekerjaan sebagai video editor ya supaya bisa lebih fleksibel. Saya pakai yang Pro gitu. Langganan per tahun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kena copyright atau enggak? Bisa kena. Bisa kena dan bisa enggak. Itu kenapa tadi di akhir ada ekspor eh, cek copyright, kena copyright atau enggak gitu. Biasanya di CapCut itu ada beberapa sumber yang gimana ya bahasanya? eh Bisa dipakai tapi bukan untuk kebutuhan komersil atau untuk konten-konten yang komersil gitu. Jadi kan bahkan beberapa kalau misalnya teman-teman cek gitu ya, makanya di YouTube ngambil sound free copyright music gitu dipakai gitu untuk musik di video YouTube teman-teman. Tapi beberapa waktu kemudian bisa aja itu tuh diupdate sistemnya itu jadi kena copyright gitu. Jadi sebenarnya nggak sepenuhnya aman untuk pakai sound yang di sini gitu. Tapi kalau konteksnya cuma untuk Instagram, cuma untuk ya Instagram lah ya. Kalau Instagram sejauh ini sih relatif aman, nggak pernah ada masalah. Memang YouTube yang agak reseh, yang agak sensitif ya gitu. Terus nanti selain itu juga kita bakal bahas soal di mana ngambil musik-musik yang bagus, yang cocok, yang free copyright. Habis ini kita bahas, oke? Gimana? Hmm. Jelas atau ada yang mau kita diskusikan lagi? Jelas, Kak. Oke, sip. eh kita next ya. Kita satu pertanyaan aja di tiap sesi. Nanti di akhir boleh ada pertanyaan kalau mau rangkum. Udah selesai, udah di render. Jadinya kurang lebih seperti ini. Sekali lagi disclaimer, teman-teman bisa belajar ini di YouTube dimanapun luas sekali. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya teknis, cara potong ini gimana ya, cara nambahin audio di mana ya, cara nambahin video di mana ya, itu nggak bisa sekali belajar. Itu bakal update terus, software bakal update terus, dan tempatnya juga bakal bakal beda terus gitu. Nggak selamanya media di sini, bisa aja nanti pindah di mana, bisa aja cara ngeklik audio di mana, bisa aja ternyata vokalnya, cara ngedit audionya bisa lebih canggih lagi. Itu teknologi berkembang terus gitu. Jadi jangan stagnan dengan apa yang saya ajarin, tapi bakal bakal update terus kalau hal-hal yang sifatnya teknis dan mudah sekali ditemui tutorial di YouTube atau dimanapun. Oke, sekarang kita balik lagi ke sini. Yang masih sama saya boleh raise hand tangannya. Wah, keren. Masih ada nih. Wah, wah, wah. Masih rame ya?
Kita balik lagi ke PPT. Setelah tadi di awal udah pengantar kenapa CapCut, terus kita coba belajar uh, demo sedikit tentang CapCutnya seperti apa. Sekarang kita bakal bahas, oh tadi sorry. Tips-tips buat bikin video itu lebih oke kayak gimana. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah tren sama relevansi konten digital. Oh sorry, wait. Kok gini PPT-nya? Oke. Kreativitas dan storytelling. Intinya adalah proses bercerita dengan gambar, suara, sama tempo. Ah, Storytelling itu apa ya? Tanpa storytelling itu video itu cuma jadi dokumentasi biasa aja. Jadi storytelling itu video, bikin orang jadi mau nonton video itu lebih lama. CapCut-nya itu boleh sederhana, tapi kalau kita pakai untuk bangun narasi sama visual yang kuat, itu bakal lebih powerful nantinya gitu. Sekarang saya bakal coba play satu video yang kebetulan saya waktu kuliah aktifnya Pramuka dan ini saya yang buat, saya dan tim yang buat. Jadi kita coba play gimana saya nerapin storytelling dan kreativitasnya di video. Kita mau soal Pramuka. Coba ya. Wait. Di atas indahnya bumi Pasundan, di bawah naungan perguruan tinggi Islam terbaik di negeri ini, kami tumbuh, berkembang, dan berproses menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Itu contoh penerapan storytelling. Kalau teman-teman pengen nonton lebih lengkap, harusnya masih ada di YouTube atau di sosial medianya Pramuka UIN Bandung. Jadi kalau misalnya cuma kita tumpuk-tumpuk gitu aja, drone ditumpuk-tumpuk gitu aja, drone apa aja tadi, drone dari jauh cuma ditumpuk gitu aja, drone kampus, drone eh, gunung ditumpuk-tumpuk gitu aja, ya nggak ada ceritanya, nggak ada storytellingnya, jadi nggak menarik, cuma dokumentasi gitu aja. Tapi kalau ada storytellingnya, dikasih voice over yang oke, voice over pembawaannya oke, backsoundnya mendukung, terus dikasih sound effect lain, jadi ngedukung si videonya karena storytellingnya. Potongan-potongannya juga pelan, jadi si audiens itu bakal diajak untuk ngeliat dari jauh kampus UIN Bandung, terus detail-detail kam- kampusnya, terus baru masuk ke ranah pramukanya. Terus juga dikasih hook uh, hook audionya juga. Pramuka yang kayaknya kita semua di sini pernah ikut pramuka ya, minimal pramuka wajib gitu ya. Waktu SD, SMP atau SMP, SMA gitu pramuka wajib yang pramuka banget yang semua anak pramuka tahu itu apa? Tepuk pramuka atau ya Trisatya gitu. Jadi itu salah satu hooknya dimasukin Trisatya buat tahu, oh iya ini nih video pramuka. Kalau nggak ada Trisatyanya ya orang nggak akan tahu dari awal bahwa itu tuh video pramuka. Orang kayaknya cuma ya udah video drone aja, win aja gitu. Di atas indahnya bumi Pasundan, di bawah naungan perguruan tinggi Islam terbaik
di negeri ini. Kami tumbuh, berkembang, dan berproses menjadi pribadi yang tangguh dan berkarakter. Ya, kurang lebih begitu. Soal kreativitas dan storytelling. Penonton itu lebih inget cerita yang dirasain dibandingkan cuma efek-efek yang keren. Efek itu bisa dilupain, tapi emosi dari cerita itu yang bisa melekat lebih lama. Kalau teman-teman ngelihat dari tadi nggak ada transisi apa-apa, cuma potong, 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 potong biasa. Tapi story-nya kuat, tapi uh, perasaan yang di uh, perasaan yang dirasakan saat nontonnya itu lebih kuat dibandingkan cuma efek-efeknya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi cerita lebih penting daripada efek-efek. Terus sekarang yang penting adalah tren, relevansi, konten digital. Konten sederhana bisa viral. Saya bakal nunjukin dua video sebelum dikasih hook dan setelah dikasih hooks. Konteksnya adalah ini kayak wawancara gitu, sosial eksperimen tentang film Merah Putih One for All. Kayaknya udah mondar-mandir ya di FYP kita. Orang-orang bahas konten Merah Putih One for All. Ini bakal dikasih video sebelum hook dan setelah hook. Ini kalau nggak salah tembus beberapa ratus, belum sampai juta sih, beberapa ratus ribu view karena dipasang hook. Pilih nonton Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Jelas. Ini jelas. Jelas apa Gak ya? mungkin dong yang bawa. Yang bawa aja itu kebanyakan ngambil aset dari mana tuh gak jelas tuh. Kenapa nggak mau nonton yang di bawah? Mending nonton kartun dari TV aja kayak lebih bagus. Pilih film Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Demon Slayer sih. Ya Orang bakal kaget gitu aja, ini apa? Tahu-tahu ditanya, tahu-tahu eh ya gue nggak pengen banget denger jawaban itu. Kecuali yang ditanya presiden atau yang ditanya Raffi Ahmad gitu. Mungkin bakal ditonton. Tapi kalau cuma orang random ditanya gitu aja, kecil sekali kemungkinan untuk eh kecil sekali kemungkinan untuk orang stay nonton lebih lama. Tapi sekarang kita coba pakai hook. Karena kita tahu trennya bahwa eh, trennya bahwa semua orang sangat tidak suka Merah Putih One for All. Semua orang kayaknya ngejelek-jelekin Merah Putih One for All. Jadi kita cari hook yang lah kok gini jawabannya gitu. Kurang lebih hasilnya kayak gini. Pilih nonton Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Merah putih. Pelan-pelan ya. Benderanya hilang. Pilih nonton Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Jelas. Ini jelas. Jelas apa Gak ya? mungkin dong yang bawa. Yang bawa aja itu kebanyakan ngambil aset dari mana tuh gak jelas tuh. Kenapa nggak mau nonton yang di bawah? Mending nonton kartun dari TV aja kayak Oke. lebih bagus. Jadi konteksnya adalah ah, orang udah berekspektasi bahwa ya jangan nonton Merah Putih dong, nonton Demon Slayer. Tapi ada satu perempuan yang konteksnya pada saat itu adalah dia nggak tahu itu dua film apa gitu. Jadi dengan polosnya dia pilih nonton Merah Putih One for All aja gitu. Jadi kan orang-orang bakal, hah serius lu kenapa milih nonton Merah Putih One for All gitu. Itu bikin orang jadi pengen pengen nonton gitu. Ini mana nih cewek tadi mana nih? Tunggu-tunggu cewek tadi mana jawaban cewek tadi gitu. Ditonton sampai habis. Terus dikasih juga konteksnya apa. Mungkin sebagian orang masih ada aja yang nggak tahu konteksnya si film Merah Putih One for All dan Demon Slayer. Jadi setelah dikasih untuk bagi orang yang sudah tahu Merah Putih One for All udah kena di hooknya di jawaban si perempuan tadi, dan untuk orang yang belum tahu Merah Putih One for All itu apa tetap dikasih konteksnya, tetap dikasih beberapa cuplikan tentang si film Merah Putih One for All tadi gitu. Jadi kayak katakanlah saya nggak tahu Merah Putih One for All itu kayak apa, saya nonton gitu melihat perempuan ini ah Merah Putih One for All, terus ditonton Merah Putih One for All, ini serius ini yang dia tonton, ini serius ini yang dia pilih gitu. Itu kenapa tren dan relevansi konten digital itu ya harus harus dikuasai, harus dipahami gitu. Konten yang sederhana ya bisa aja viral, padahal cuma nanya gitu doang. Pilih nonton Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Merah putih. Pelan-pelan ya. Benderanya hilang. Pilih nonton Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Jelas. Ini jelas. Jelas apa Gak ya? mungkin dong yang bawa. Yang bawa aja itu kebanyakan ngambil aset dari mana tuh gak jelas tuh.
Kenapa nggak mau nonton yang di bawah? Mending nonton kartun yang TV aja kayak lebih bagus. Pilih film Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Demon Slayer sih. Ya gimana ya beli ya? Kocak aja merah putih itu beli. Kayak gimana gitu animasinya. Pilih nonton Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Demon Slayer. Ceritanya bagus sama gininya, filmnya bagus. Seru. Pilih film Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Aku kayak Demon Slayer. Sempet lihat spoilernya yang merah putih. Dibanding ke bioskop aku lebih milih itu ditampilin di TV nasional aja pas penjelasan gitu. Lebih milih nonton film Demon Slayer atau Merah Putih One for All nih? Demon Slayer aja. Responnya apa ketika pertama kali nonton trailer Merah Putih One for All? Respon pertama sih agak kaget aja gitu. Kok bisa gitu? Lebih milih film Demon Slayer atau Merah Putih One for All nih? Demon Slayer lah bro. Anjing ini kartun apaan bro? Jelek banget. Kayaknya lebih ke iklan. Ini deh kayak iklan snack gitu bro. Tapi budgetnya lumayan loh bro, 6,7 M loh. Waduh bro. Yang exit bro. Kayaknya lebih banyak ngantong-ngantongin deh gitu ya. Pilih nonton Demon Oke, selain hook konteksnya, terus juga dipasang juga tuh kalau teman-teman merhatiin, kalau saya pasang poster dan hitungan kaunnya berapa yang milih. Jadi orang-orang juga ikutin nonton terus gitu. Ini udah berapa nih skornya? Ini udah berapa nih skornya? Kurang lebih kayak gitu. Apakah editannya ribet? Tidak. Apakah bisa diedit di HP? Bisa. Apakah ini eh, amatir bisa mengerjakan ini? Bisa. Tapi belum tentu sesuai dan bisa maksimal hasilnya gitu. Karena ya ini cuma ditaruh-taruh doang, cuma dipotong-potong-potong, taruh-taruh, kasih subtitle, kasih hitungan-hitungan gitu aja. Tapi buat memahami konteksnya yang tadi kita jelasin, soal trennya, soal relevannya, soal hook audionya, soal hook visualnya, dan lain-lain, dia itu butuh butuh pemahaman yang lebih panjang, yang lebih jauh gitu. Kurang lebih hasilnya kayak gitu nanti. Jadi bukan cuma skill teknis saja yang nentuin video kalian ditonton banyak orang, tapi gimana kalian membaca tren dan selaras nggak sama audiensnya. Terus ada prinsip dasar komunikasi visual, ini juga penting nih. Yang pertama, ritme. Oh, sorry. Pilih nonton Demon Slayer atau Merah Putih One for All nih? Merah putih. Oke. Prinsip dasar komunikasi visual. Kita bahas satu-satu ya. Ritme. Ritme ya ritme, potongan musik. Kalau uh, potongan klipnya sesuai musik. Kalau musiknya ngebut ya berarti speed videonya cepat, energik. Kalau potongannya santai, slow-slow gitu, ya lebih pengen emosional gitu. Ini ada oke, ada tiga video. Ini videonya adalah video yang diproduksi waktu kampanye Pak Ilham Habibie, Wakil Gubernur Jawa Barat kemarin. Sekarang kita coba Pilih nonton Demon Slayer atau sorry. Pilih nonton Demon Slayer atau Merah Putih One for All? Ritme dulu. Itu bagian kantorku di atas. Ya. Saya dulu masuk sini, dan naik lift ke atas. Liftnya sebelah situ. Sederhana sekali. Saya yakin teman-teman suruh niru bikin ulang video ini gampang sekali. Setengah jam, 1 jam juga beres. Tapi yang perlu dipelajari adalah harus paham dulu, paham ritmenya, paham musiknya kayak gimana, paham cutnya lebih lambat biar kerasa emosional. Terus konteksnya Pak Ilham pulang, kan judulnya pulang gitu ya ceritanya. Dia balik lagi ke industri pembuatan pesawat terbang yang dulu sempat hidup terus vakum lagi. Ceritanya beliau ke sana terus mengenang masa-masa lalu lah ceritanya pulang. Jadi konteksnya harus pas, nyambung dengan pembahasannya sebelumnya. Konteksnya harus pas dan sekarang kita bahas soal ritmenya. Potongannya lebih slow, lebih pelan dan lebih emosional untuk dinikmati. Wah. Itu untuk bagian kantorku di atas. Ya. Saya dulu masuk sini, dan naik lift ke atas. Liftnya sebelah situ. Pilih nonton Demon Slayer atau
Kurang lebih seperti itu. Ini bukan Wah, template ya, ini ngedit-ngedit manual. Semua konten produksi kalau di PC saya produksinya manual. Karena ya nggak susah ini bikin kayak gini, cuma potong-potong doang gitu. Yang penting harus paham dulu prinsip dasar komunikasinya kayak gimana, mau dibawanya ke arah mana. Ini video sederhana kayak ini juga yang nonton ya ratusan ribu juga gitu. Terus warna. Konteks kedua adalah ceritanya waktu itu dia lagi apa ya? Tanya jawab gitulah sama mahasiswa. Jadi mahasiswanya nyoba untuk menyampaikan aspirasi dan Pak Ilhamnya coba mendengarkan. Jadi nuansa warnanya yang ditampilkan antara optimis dan ceria, tapi cerianya nggak ceria-ceria banget karena topik yang disampaikan itu berat-berat gitu. Harapan mahasiswanya beneran serius yang disampaikan. Kurang lebih hasil. tahu bahwa saya kalau kita dikasih kesempatan, bangsa kita sangat mampu, ya. Tapi ini sulit banget Pak. Jadi minta tolong perhatiannya bagaimana gitu Pak. Sebagai kita Gen Z yang memang akan menopang kehidupan bangsa dan negara nantinya. Sederhana sekali, cuma potong-potong gitu aja, tapi harus paham dulu konteksnya mau dibuat ke arah mana gitu. Jadi ceritanya Pak Ilham ingat waktu masa mudanya dulu, waktu jadi mahasiswa, dan dia coba dengerin aspirasi dari anak muda. Kurang lebih kayak gitu. Terus selanjutnya adalah tipografi. Tipografi ini uh, konteksnya adalah untuk support visual. Kadang kan kalau nggak jelas kegiatannya apa ya disupport sama tipografi. Yang jelas jangan berlebihan, pilih fontnya yang sesuai gitu sama sama karakter si videonya seperti apa. Ini konteksnya adalah Pak Ilham lagi jalan-jalan, lagi Car Free Day kalau nggak salah. Jadi kan Car Free Day itu macam-macam tuh kegiatannya kita bisa ngapain aja. Nah, fungsi si tipografi, si kata-katanya itu adalah untuk uh, apa ya? Untuk ngelengkapin itu kegiatannya ngapain aja. Karena kalau secara sudut pandang mata gitu aja ya kadang kan nggak tahu ini kegiatannya apa gitu. Kurang lebih hasilnya jadi seperti ini kalau pakai tipografi. Pasti akan ku nanti meski ketujuh samudra. Pasti ku kan menunggu walau ke ujung dunia. Pasti akan ku nanti meski ketujuh samudra. Pasti ku kan menunggu karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Lalu Pak Sena, maaf, ke-mute. masih mute Kak. Iya, gitu aja, gampang sekali, cuma potong-potong gitu aja. Kalau udah jadi gini, kayaknya kesannya gampang gitu ya. Kayaknya semua orang bisa deh jadi editor orang-orang ternama gitu. Tapi memang yang PR yang jadi yang mahalnya adalah harus tahu konteksnya kayak gimana dan mau dikemas kayak gimana. Kalau niru gini aja, saya yakin semua teman-teman di sini gampang sekali untuk niru plak-ketiplak itu dibikin kontennya kayak gitu. Jadi itu prinsip dasar komunikasi visual yang harus diterapkan ya, ritmenya, warnanya, sama tipografinya. Terakhir kita bahas etika dan hak cipta. Yang pasti adalah gunakan sumber yang legal. Legal di mata hukum dan di mata agama juga kalau bisa ya. Audio. Kalau ngedit video kan ada dua nih ya, audio visual. Kita bahas audionya dulu. Ada berbagai sumber untuk uh, untuk dapetin audio. Saya pakainya Epidemic, Epidemic Sound. Minusnya adalah bayar, tapi ya search engine-nya luar biasa, variasinya luar biasa, dan ya minusnya bayar aja sih gitu.
Ada hal yang gratisan? Ada dong. YouTube Audio Library. Kalau teman-teman buka YouTube, terus klik kreator di pojok kanan, terus ada YouTube Audio Library, itu pakai itu udah powerful sekali. Banyak sekali eh, musik-musik yang bagus, banyak sekali musik-musik yang layak untuk dipakai gitu. Bagus-bagus musiknya. Asal teman-teman bisa cara pakainya aja. Teman-teman bisa nyarinya kayak gimana, kan ada filternya tuh. Ada filternya. Dan yang jelas tadi nyambung pertanyaan tadi, dan gak akan kena copyright karena pakainya di YouTube Audio Library. Kalau teman-teman pakai website yang berbayar kayak gini, ya tentu udah free, nggak akan kena copyright YouTube gitu. Tapi kalau misalnya pengen yang gratis untuk YouTube konten-konten yang panjang gitu, konten-konten video yang panjang, ya silakan pakai YouTube Audio Library kayak gitu. Yang penting uh, apa ya, kupingnya harus peka sih, telinganya harus peka gitu. Belajar musik bisa belajar musik, bukan belajar alat musik ya. Nanti kan belajar musik itu ada kapan harus harus mayor, kapan harus minor, ada ketukan, 1/16, 1/32, 1/64, tapi itu panjang sekali pembahasannya. Teman-teman silakan belajar di YouTube, udah banyak sekali pembahasannya tentang belajar musik kayak gimana. Atau CapCut. CapCut udah ada sumbernya. Untuk konten sosial media kayak TikTok atau YouTube, TikTok atau Instagram, 100% harusnya aman ya. Mungkin 99%. 1% kalau kalian apa saja. Sejauh ini saya udah ngedit ya ribuan video mungkin ya, tapi nggak ada satupun untuk Instagram yang kena copyright di apa namanya, di karena pakai suara CapCut. Paling kenanya kalau misalnya pakai musik bawaan dari Instagramnya langsung tuh, pengen didobel sama kalian. Ada musik dari orinya ada, tapi pengen ditambah musik lagi. Kadang kan audio tidak tersedia tuh. Nah itu tuh kalau karena nggak diperpanjang aja, belum diperpanjang lagi kontrak antara si artisnya sama si Instagramnya. Jadi musiknya tidak tersedia. Tapi kalau mau pakai ini di CapCut sudah sangat-sangat cukup. Terus kalau visual, kadang kan beberapa sumber kita eh, ada bahan dari syuting, atau ada juga yang nggak syuting gitu kan, langsung aja gitu. Ada yang syuting terus dilengkapi misalnya, pengen misalnya video-video orang rapat, video-video alam, video-video dan lain-lain lah. Bisa pakai sumber-sumber juga gitu, nggak harus nggak harus semuanya syuting gitu. Ada Envanto, ada Freepik, ada Unsplash. To be honest, mungkin 80-85% semuanya berbayar. Tapi ada juga yang gratisan di website-website ini. Dan juga di CapCut juga ada sebenarnya. Ini yang maksud saya footage-footage tadi ya. Pengen gambar kodok, gambar taman, gambar monyet. Emang mau syuting monyet repot amat kita kan. Cari aja di eh, apa namanya, library footage kayak gini. Harusnya ada. Dan biasanya sih free copyright. Kalau di YouTube, oke, simpel. ah Tips sih, kalau di YouTube biasanya jangan lebih dari 4 detik, dia bakal aman. Mau itu audio, mau itu visual. Kalau kalian nggak yakin ini bakal kena copyright atau enggak, jangan lebih dari 4 detik. Tapi kalau teman-teman yakin karena teman-teman beli di Envanto atau beli di Epidemic, ya udah itu nggak masalah, full juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya nyomot dari mana ya jangan lebih dari 4 detik. Oh belum terakhir, nah. Ini yang beneran terakhir. Peluang karir. Oke. Peluang karir tuh cabangnya ada dua. Ada teman-teman in-house yang dibayar per bulan dan jadi karyawan. Ada yang ya karyawan, employee gitu. Atau ya self self employee kayak freelancer gitu. Kalau teman-teman in-house ada beberapa lini yang bisa teman-teman masukin. Media atau broadcast, jelas lah ya. Kalau media, kalau broadcast SCTV, RCTI, media-media broadcast yang lain gitu ya. Terus media-media yang online sekarang juga banyak, suara.com gitu-gitu. Media-media lokal, Tribun, Radar gitu-gitu. Tentu udah ada video editor di sana gitu. Mereka produksi konten. Terus perusahaan, selain media kreatif ya selain perusahaan di bidang kreatif, perusahaan reguler juga ada. Di Unilever ada, saya sempat di Hitachi juga ada, di perusahaan-perusahaan yang nggak ada kaitannya mungkin ya sama industri kreatif ya ada video editornya juga gitu. Tapi tergantung kebutuhannya kayak gimana gitu. Biasanya kalau mereka ada acara, terus ada mau develop produk baru, kalau mereka nggak hire freelancer yang profesional ya biasanya manfaatin si karyawan di perusahaannya itu. Itu
Terus lembaga pendidikan. Ya dong, jelas. Di kampus yang jelas pasti ada. Di sekolah-sekolah juga ada. Sekolah-sekolah, tapi sekolah-sekolah yang swasta biasanya ya. Yang agak bagus. Ya, ya, sorry, sorry. Sekolah-sekolah swasta yang agak-agak bagus deh biasanya ada tuh. Mereka bikin konten sekolah-sekolah yang kalau sekolah negeri jarang deh kayaknya. Biasanya kalau sekolah negeri itu staff TU-nya gitu aja. Tapi kalau memang fokus video editor gitu di lembaga pendidikan harusnya ada gitu. Ya walaupun biasanya merangkap sih. Yang edit juga, ya desain juga, ya foto juga, ya video juga gitu. Biasanya kayak gitu di lembaga pendidikan. Terus di instansi pemerintah pasti ada diskominfonya. Setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi ada diskominfonya. eh, ada video editornya juga di Diskominfo. Kemarin kalau di tingkat negara, kemarin di BPMI saya, di Biro Pers, Media dan Informasi Sana Presiden. Ada video editor juga. Atau terakhir, ya pekerjaan lagi naik sekarang nih, pekerjaan culture banget nih, agensi. Teman-teman bisa kerja di agensi. Itu kalau yang in-house, kalau yang karyawan, yang employee. Kalau yang freelancer, sosial media. Teman-teman pengen jadi influencer, bisa ngedit sendiri. Atau jasa lepas yang per project juga bisa ngedit sendiri. Jadi dia jasa lepas gitu. Jadi kalau misalnya di kontak sama satu perusahaan pengen bikin ini gitu, dibuat, pengen bikin ini buat gitu. Atau bisa jadi freelancer di platform online. Banyak sekali platform online. Ini luar negeri ada Upwork, ada Fiverr, ada Fastwork. Tadi sempat di spill ya saya di Fastwork. Tapi tiga-tiganya main sih. Cuma ya banyaknya di Fastwork. Ini sistemnya kayak sama kayak Tokopedia kayak Shopee gitu. Jadi jual beli jasa, ada orang nyari jasa, ya check out, terus kita kerjain kayak gimana. Udah. Ini teman-teman kalau misalnya jadi pekerja lepas, saya sebenarnya pernah dua-duanya sih, pernah di in-house juga pernah freelancer juga pernah. Yang ngeditin beberapa influencer, ngeditin artis-artis, beberapa eh, ini kayaknya artis lama gitu deh. Nggak tahu teman-teman tahu atau enggak ya. Ini istrinya Virgon, Mami Starla. Ini Angelina Sonda dulu artis terus sempat ketangkap korupsi gitu-gitu. Ini workspace tadi ya. Atau teman-teman pengen di Fastbook juga bisa, di website-website lain juga bisa. Atau teman-teman pengen bikin akun Instagram sendiri juga bisa. Selesai. Ada pertanyaan? Ada 51 orang yang masih ada. Silakan kakak Ya, moderator. teman-teman. Ya, teman-teman silakan yang ingin bertanya. Tadi sudah cukup panjang nih kalau Kak Sena ngejelasin ya, dan menarik banget nih penjelasannya mulai dari awal tadi pengenalan tentang CapCut, di mana CapCut itu cepat, kreatif, dan adaptif, hingga tadi sampai terakhir bahas etika juga gimana sih peluang kerja dari editing dengan CapCut ini sendiri. Nah, teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Sena. Boleh nih teman-teman ditanya. Boleh raise hand atau mau diketik di kolom chat juga boleh. Yuk teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan sangat dipersilakan ya. Jangan untuk bertanya jangan lupa nanti memperkenalkan diri terlebih dahulu, terus kemudian menyebutkan asal universitas. Kalau teman-teman staf ILMPI boleh banget nih disebutin dari wilayah berapa. Ayo teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan ya. Oke, ada Kak Andi. Kak Adit ya? Boleh Kak Adit silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Aditya Ploromi, akrab disapa Adit, Alban Info Komnas. Uh, nah, langsung saja di pertanyaan saya. Jadi sebelum itu, sekarang ini saya lagi edit konten terkait tentang podcast, tentang proker dari Bainfo Komnas, yaitu Sorasa. Nah, ada nih pertanyaan-pertanyaan saya Kak terkait
uh, terkait konten-konten podcast yang mungkin tadi belum tidak dijelaskan mungkin. Nah, pertanyaan mungkin saya ada 3 pertanyaan, Kak. Uh, Pertama, saya ingin mengetahui atau bertanya tentang bagaimana apakah ada tips dari Kakak tentang bagaimana caranya kita ini mencari backsound pendek seperti backsound tertawa dan lain-lain yang cocok buat konten-konten kita. Uh, Nah, setelah itu, bagaimana cara menentukan background yang tepat dengan konten kita, terutama pada konten podcast yang mungkin saat ini saya buat. Nah, yang ketiga dan atau pertanyaan terakhir, uh, bagaimana? Apakah ada tips dari kakak bagaimana caranya untuk menjernihkan uh, suara selain dari memakai uh, apa CapCut Pro atau dari AI karena dari saya sendiri itu pakai AI Kak, tapi dari AI itu masih kedengaran suara dari AI tersebut. Sekian, terima kasih saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Adit untuk pertanyaannya. Nah, untuk Kak Sena sendiri, ini ingin dijawab satu persatu atau ditampung dulu Kak untuk pertanyaannya? Langsung aja boleh deh. Boleh langsung jawab ya, berarti Iya. dijawab dulu ya. Oke, silakan Oh, Kak ada Sena. lagi tuh, raise hand. Boleh deh. Iya, ada lagi. Win Boleh dulu sambil deh. ditampung ya. Iya. Oke. Boleh Kak Muhammad Al-Fatih dari UIN Bandung. Boleh Kak, silahkan. Oke, makasih atas kesempatan untuk saya bertanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fatih dari UIN Bandung. Saya mungkin hanya ingin melanjutkan pertanyaan sebelumnya ya. Kalau tadi Kak Adit bertanya tentang background yang cocok. Mungkin saya bertanya untuk ini, agar konten kita tuh eye-catching. Nah, saya kan pernah yang waktu itu apa namanya dapat tugas dari dosen buat konten segala macam lah. Nah, saya ngerasa konten saya tuh kayak terlalu lebay lah. Font yang nggak cocok atau fontnya terlalu apa namanya posisinya atau segala macam atau ya tadi background atau mungkin kalau untuk kelihatan kayak video-video alam kan harus color grading gitu. Nah, ada nggak Kak tips eh, cara agar lebih menguasai gitu tentang ya gini lah biar lebih eye-catching gitu konten kita. Nah, sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Al-Fatih untuk pertanyaannya. Mungkin bisa langsung jawab ya Kak Sena. Kepada Kak Sena dipersilakan. Oke, keren-keren nih pertanyaannya. Dari yang terakhir dulu ya. Gimana supaya lebih menguasai ya? Uh, to be honest, karya di internet itu udah nggak ada yang original. Jadi perbanyak referensi, nggak masalah. Uh, Tiru beberapa yang menurutmu bagus. Itu sih kuncinya. Bahkan beberapa klien saya tuh ya kalau ngechat bisa nggak editin kayak Raymond Chin, bisa nggak editin kayak Timothy Ronald. Semua orang videonya pengen bikin kayak Raymond Chin. Karena ya nggak masalah gitu. Nggak masalah gitu. Jadi kamu cari satu, "Oh, ini bagus nih." Copy aja. Style fontnya, terus style warnanya, style penempatannya, backsoundnya aja ada. Backsound kalau misalnya pengen ini backsoundnya pakai apa ya? Bisa cari pakai saya ketik ya. Namanya Shazam. Kalau font pakai Davon kayaknya bisa deh. Pengen font apa gitu ya? Dicari aja pakai Davon harusnya keluar. Saya ketik juga Davon. Davon. Tiru aja. Katakanlah kamu pengen bikin video ala si Timothy Ronald gitu. Saya pengen dong editannya kayak bukan Timothy Ronald, kayak Raymond Chin gitu. Kamu plek tipel kamu tiru gitu. Raymond Chin juga nggak bakal protes. Ini kenapa Andi editannya sama kayak saya gitu, nggak bakal protes gitu. Jadi perbanyak referensi, tiru aja. Nanti juga kamu bakal nemuin kalau kamu udah ada di level yang lain, kamu bakal nemuin stylenya kamu kayak gimana gitu. Karena ada beberapa orang konten kreator yang saya editin itu ya udah nemu sendiri gitu, stylenya pengen kayak gimana gitu. Jadi untuk awal kalau memang pengen copy aja dari segi ambil gambarnya, dari segi ngeditnya, dari segi nyusun musiknya kayak gimana gitu.
Gimana? Oke, makasih Kak. Jadi kalau untuk apalagi untuk konten kreator pemula, ATM itu perlu diamati, tiru, modifikasi. Nah, itu perlu di Iya, apa ya? Diterapkan gitu ya. iya, nggak Nah, masalah. sampai sampai kita nemu yang cocok setipe sama konten kita nanti. Iya, Jadi betul. yang tentang background api itu loh, Matt Iya, itu juga salah satunya. Ah, jadi ya nggak masalah. Di internet udah nggak ada lagi yang original. Atau kamu pengen yang nggak nyaman gitu ya. Ini udah 90% udah mirip sama si konten kreator A gitu. Ya 10%-nya kamu bedain aja kamu ciri khas sendiri gitu. Tapi apalagi kalau baru mulai gitu-gitu nggak masalah tiru aja. Katanya kan kalau pengen jadi yang paling bagus ya tiru yang paling bagus juga gitu. Oke? Oke, makasih. Oke. Terus Adit ya, ngurangin noise. Pakai AI itu pakai Adobe Podcast sudah tahu belum ya, teman-teman? Bisa pakai Adobe Podcast. Jadi pakai Iya website itu Kak. ya ada podcast Kebetulan ya. kebetulan aku juga pakai Adobe Podcast Kak, tapi suara dari AI-nya itu masih kedengaran. Oke, paling nggak berarti pakai dua tahap. Boleh pakai CapCut dulu tadi, dipisahin audionya, terus diterapin treatment yang tadi, normalin audionya, terus noise-nya dihilangin, terus dipisahin vokalnya aja, terus bisa diekspor vokalnya aja, ekspor audionya aja kayak yang tadi. Kan ekspor nih. Kan ini udah ada nih ya. Oh sorry sorry, saya terlihat nggak ya? Wait. Oke, ini kan ya. Kelihatan nggak ya? Sorry. Sudah kelihatan. Oke. Kan ini nih, tadi kan treatmentnya udah kan. Audionya dipisahin, normalis audio, reduce noise, terus dipisahin vokalnya aja, terus ya udah diekspor. Pastiin nggak ada elemen lain ya. Sound effect-nya nggak ada, misalnya dimatiin semua audio sound effect-nya, terus sound effect audionya dimatiin, backsound dimatiin, terus ekspor dulu, ekspor, tapi audionya aja, videonya matiin, audionya aja. Kamu masukin misalnya vokal konten 01. Udah kamu ekspor terus masukin ke mana? Adobe Podcast tadi. Habis masuk di Adobe Podcast baru kamu masukin lagi uh, ke CapCut-nya lagi. Itu cara terbaik, kayaknya cara terbaik yang bisa dilakukan sih. Kadang kan kalau misalnya kita suaranya terlalu parah banget gitu ya, vokalnya bakal apa ya bahasa Indonesianya? Pengucapannya bakal berantakan jadi apa namanya? Di suara itu nih. Jadi pengucapannya bakal berantakan karena AI-nya terlalu maksa gitu. Jadi cara terbaik yang bisa dilakukan itu pakai dua tahap. Kalau memang nggak bisa ya sudah silakan beli silakan nabung dan membeli mikrofon. Terus nentuin background. Gimana ya? Cara paling mudahnya adalah ada filternya biasanya. Ada filternya. Saya coba share screen ya. Wait. Ah, entire screen aja deh. Saya coba share screen, saya buka YouTube. Semua sih, semua apa namanya, semua platform background biasanya ada ininya, ada filternya. Tapi ini kita kita ambil yang gratisan aja, yang semua bisa akses. Ini kan ada filternya. Mau nuansanya apa, genrenya apa, klasik, sinematik, misalnya. Moodnya apa, marah, cerah, tenang, misalnya. Semua pasti ada kok. Semua search engine itu pasti ada filternya kayak gini. Even di CapCut pun ada. Atau di CapCut teman-teman bisa bisa klik aja di sini. Misalnya judulnya apa, pengen sport tadi kata saya kan. Pas kita sport, sport pasti ada. Documentation ada dan lain sebagainya itu pasti ada. Begitu sih. Terus juga nentuin backsound emang feel sih kayaknya harus harus sering-sering nyoba, harus sering-sering
ngedengerin. Jadi nggak mungkin di awal-awal kayak baru nyoba gitu. Saya pengen backsound yang sinematik, dramatis gitu. Sekali klik langsung ketemu, wah ya ini cocok gitu. Kayaknya nggak kayak gitu. Paling nggak dengerin 10, 11, 15 gitu, baru nemu yang cocok. Jadi tergantung selera dan tergantung seberapa sering referensinya aja kayak gimana gitu. Kadang juga saya eh, langsung dicari aja musiknya gitu. Kayak saya kan editor video Wisuda Win Bandung tuh. Kalau teman-teman lihat Instagram Win Bandung itu saya ngedit after movie wisudanya. Tapi setelah saya lulus nggak ada lagi sih after movie-nya. Jadi referensinya itu wisuda-wisuda kayak wisuda STAN, wisuda IPDN yang sering saya lihat itu. Jadi audionya didengerin, make software tadi Shazam tadi, langsung ketemu audionya apa. Tinggal dicari, diklik ada musiknya. Biasanya suka ketemu tuh yang mirip-mirip kalau rekomendasi YouTube gitu kan. Misalnya A, nanti jadi eh, yang lain gitu rekomendasi yang mirip-mirip kayak gimana yang sejenis gitu. Jadi eh, manfaatin search engine-nya dan yang kedua adalah banyak-banyak referensi lagi gitu. Terus yang ketiga mau sound effect ya. Sound effect saya ada sih aset-aset gini. Nanti saya kirim deh buat peserta di sini di room chat ya untuk aset-aset gitu. Ini aja nih. Ada sound effect, ada macam-macam sih banyak. Nanti teman-teman explore aja buat teman-teman belajar kayak gimana. Ada lagi atau gimana? Hmm. Oke, Kak Adit gimana? Apakah sudah aman? Atau ada yang ingin tanyakan lagi? Oke Kak, sudah aman. Terima kasih banyak atas Wih, jawabannya. Oke, baik. bonus. Oke, untuk teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan ya teman-teman jika ingin ditanyakan. Boleh Boleh satu lagi deh. raise hand. Boleh satu pertanyaan lagi ya, Kak Sena. Oke, untuk satu pertanyaan lagi teman-teman boleh ya di raise hand apabila masih ada yang ingin bertanya. Nah, sembari menunggu teman-teman bertanya, aku ingin menginformasikan juga bahwa akan ada link absensi yang dikirimkan di kolom komentar ya teman-teman. Jadi teman-teman yang berhadir malam hari ini boleh nih mengisi link absensi. Nah, yang bertanya sekali lagi dipersilakan ya teman-teman untuk satu pertanyaan lagi. Mungkin masih ada yang bingung atau masih ada yang pengen ditanyain lagi nih seputar CapCut, sound effect, dan lain sebagainya. Boleh teman-teman. Oke, mungkin buat teman-teman yang merasa udah aman, boleh sambil di-react dong teman-teman, kasih jempol atau apa gitu biar aku dan Kak Sena tahu nih kalau teman-teman sudah paham dan juga sudah menerima insight dari materi malam hari ini. Oke, sambil nunggu masih ada yang bertanya, masih dipersilakan ya teman-teman untuk satu pertanyaan lagi. Ditunggu sampai jam 21.00 buat yang ingin bertanya. Aziza. Hai, Liza mau bertanya. Boleh, silakan Liza. Oke, terima kasih kepada moderator. Eh, Perkenalkan, saya Azana Takia, Baninfo Komnas. Izin bertanya, Kak Sena. Untuk kalau misalnya kan kita mau yang cut-nya tuh sama 0,1, 0,1 semuanya semisal. Nah itu apakah ada fitur yang bisa langsung nge-cut semuanya sama rata atau kita harus manual? Seperti itu, Kak. Terima kasih, Kak. Bisa kok bisa di sini. Wait, di sini dia larinya. Jadi kayak teman-teman di sini, tadi saya juga lupa ya nggak ngasih tahu. Cek cek. Ya, ini juga sebenarnya bisa mau ngikutin beat juga bisa di sini. Bisa auto beat, nyesuaiin Kita lagi ketukannya. ada di Biasanya kalau yang tanpa audio sih cuma tanpa vokal cuma kayak musik-musik klip-klip gitu doang gitu. Terus kalau teman-teman pengen kompak semua 0,1 semua gitu ya,
bisa ke sini nih, ke wait, 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 wait. Ke setting, ke edit, terus ini diganti. Jadi image duration-nya 0,1. Kayaknya nggak bisa di 0,1. 0,5 maksimal. Atau misalnya 1 ya, 0,5 bisa. Jadi semua medianya kalau ditaruh dia ukurannya bakal 0,5. Gitu. Sip. Terima kasih, Tapi Kak. ini kayaknya setiap update pembaruan baru kayaknya bakal bakal beda-beda caranya. Tapi di daerah sini, di sini di menu terus diedit terus di sana. Oke. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Aziza atas pertanyaan. Terima kasih banyak juga Kak Sena atas jawabannya. Berarti sudah oke ya Aziza, sudah aman ya? Oke, oke karena sudah em, cukup larut, maka tadi sudah pertanyaan terakhir, maka aku izin melanjutkan ya teman-teman. Sekali lagi sambil aku ingatkan sudah ada link absensi dan bisa diisi segera. Oke, nah selanjutnya karena sesi penyampaian materi kita sudah selesai, sekali lagi eh, sebelumnya aku ucapkan bisa belajar banyak mendengar mulai dari pengenalan dasarnya, terus juga sampai akhirnya bisa ikut demonya langsung nih, ngeliat langsung gimana sih pemakaian CapCut di PC. Yang mungkin kita semua di sini belum familiar banget ya teman-teman dengan CapCut di PC ini. Oke. Nah, dan pastinya ini sangat bermanfaat banget. Jadi terima kasih banyak untuk Kak Sena. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang masih ada pengen bertanya, pertanyaan yang mungkin nanti tiba-tiba kepikiran tentang CapCut, boleh ya Kak Sena mereka bertanya ke Instagram Kak Sena langsung nih, bisa di @lasena ini. Jadi teman-teman bisa nih hubungi Kak Sena langsung apabila nanti tiba-tiba masih ada pertanyaan lagi seputar CapCut gitu. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Nah, kepada Kak Sena dipersilakan untuk bersiap ya Kak, karena di sini kita akan mengambil dokumentasi. Oke. Oke, nah kepada kakak operator, apakah sudah ready nih untuk mengambil dokumentasinya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Oke, silakan. Operator. Saya izin mengambil alih. Saya hitung sampai 3. Untuk Kak Asena dimohon untuk bersiap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Kak Asena dan selanjutnya saya kembalikan ke Kak Mahira. Oke, baik, terima kasih ya Kak Operator, terima kasih juga Kak Sena. Nah, selanjutnya teman-teman kita sudah sampai nih di penghujung acara Media Masterclass episode 1 kali ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Kak Sena dan juga terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah berhadir pada malam hari ini, sudah berpartisipasi dengan aktif dan juga sudah mendengarkan. Nah, sekali lagi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, tadi Kak Sena juga sudah bersedia ya untuk dihubungi via Instagram. Jadi feel free buat teman-teman mengkontak langsung. Boleh. Teknis CapCut atau karir ke depannya tentang di industri kreatif boleh, silakan. Insya Allah dijawab. Oke. Oke, teman-teman. Jadi Kak Sena sangat terbuka nih untuk diskusi baik itu tentang teknis CapCut maupun mau bertanya tentang peluang kerja gitu ya Kak, dipersilahkan. Oke. Nah, segitu aja berarti teman-teman untuk acara Media Masterclass kita malam hari ini. Sampai jumpa di Media Masterclass berikutnya episode 2. Ayo teman-teman, tetap kreatif, juga jaga kesehatan, dan semoga ilmu pada malam hari ini bisa bermanfaat nih buat teman-teman ke depannya, baik itu dalam penerapan di organisasi, di kehidupan sehari-hari, maupun nanti bahkan sudah di peluang karir yang sempat tadi Kak Sena sampaikan. Aku selaku moderator Media Masterclass episode 1 malam hari ini,
pamit undur diri. Mohon maaf teman-teman atas segala kesalahan dan kehilafan. Sekali lagi terima kasih kepada Kasina dan teman-teman semua yang sudah berhadir. Sampai jumpa dan selamat istirahat. Selamat malam. Terima kasih Kasina, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum absen, jangan lupa melakukan absensi ya. Terima kasih.